Bukit Tinggi, kami hadirkan untuk Anda obrolan budaya bersama saya Irvi dan Alwan. Saat ini kami berada di salah satu daerah yang turut menyumbang kekayaan kain tenun Indonesia, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Betul Irvi, dan Payakumbuh ini tidak hanya terkenal rendang dan gelamennya aja loh. Ada juga kain tenun yang berasal dari Kelurahan Balai Panjang, Kota Payakumbuh. Ya, betul banget Alwan. Jadi yuk sahabat budaya, kita cari tahu lebih banyak tentang kain tenun Balai Panjang. Apakah punya keunikan tersendiri dengan kain-kain tenun yang lainnya? Banyak perbedaannya atau justru banyak kesamaannya? Kita cari tahu yuk. Di dalam program obrolan budaya. Yuk. Dikenal sebagai daerah yang kaya dengan sejarah dan ragam kulinernya, Payakumbuh ternyata juga daerah yang turut menyumbang kekayaan wastra atau kain tenun Nusantara. Terpusat di Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Tenun Balai Panjang diproduksi, diperkenalkan tidak hanya di Indonesia, namun merambah ke mancanegara, seolah memiliki daya tarik tersendiri. Selembar kain ini kini tidak hanya menyimbolkan seni dan budaya yang masih lestari, namun juga berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi. Sahabat budaya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih bersama Bapak Effendi sebagai Ketua Sentra Tenun Payakumbuh, dan juga bersama kita ada Ibu Yunida Fatwa Esos MSI yang merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, dan juga tentunya ada Bapak Nofri Wandi SHMM sebagai Kepala Disparpora Payakumbuh. Nah, untuk pertanyaan pertama nih kayaknya ke Pak Effendi dulu ya. Pak Effendi, gimana kabarnya Pak, sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Oke Pak, tentang tenun Balai Panjang, kalau dari orang luar gitu ya Pak ya, mungkin belum tahu kalau ternyata Payakumbuh ini juga punya tenunnya sendiri gitu Pak. Jadi sebenarnya gimana nih Pak tumbuh kembang dari tenun Balai Panjang ini Pak? Tenun Balai Panjang ini sebenarnya emang baru untuk di kancah tenun di Sumatera Barat. Kalau untuk istilah tenun, tapi sebelumnya kita di Payakumbuh sudah membuat kain songket, dan itu perkembangannya cukup baik juga. Namun kita mengikuti perkembangan zaman, karena tidak mungkin kita terus membuat kain songket. Makanya dari tahun 2015 sampai sekarang kita konsen untuk membuat kain tenun yang digunakan untuk buat baju, pakaian sehari-hari gitu. Jadi diawali dulu dari songket berarti pertamanya ya Pak, kemudian berkembang menjadi tenun gitu ya Pak ya. Oke, dan ternyata sekarang menjadi salah satu yang terbaik juga ya Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, untuk Ibu Kadis, Ibu Fat, Bu, kan ini banyak Bu kain tenun di Indonesia Bu, khususnya di Sumatera Barat nih Bu. Nah, apa sih Bu yang menjadi pembeda dengan Balai Panjang ini Bu? Bisa dijelaskan Bu? Iya. Ciri khas tenun Balai Panjang ini itu diantaranya benang yang disusun pada kain. Ada benang lungsi yang lurus ke depan, kemudian benang pakan yang melintang. Ini menggunakan 2 benang. Kalau pada tenun yang lain kadang hanya menggunakan 1 benang. Nah, selain itu kita juga menggunakan motif khusus Payakumbuh. Ada tumbuhan kumbua ya, yang kita kombinasi dengan motif-motif lain yang lazim seperti pucuk rabuang, pucuk karambia.
Selain itu, tenun balai panjang ini sudah go nasional dan go internasional. Udah nasional, udah Iya. internasional Bu. Iya. Padahal umurnya masih relatif muda ya Bu ya, 2015 begitu ya. Iya. Oke, kemana aja tuh Bu? Sudah pernah mengikuti London Fashion Week, London Fashion Wow. Week. Iya. Wow, luar biasa New ya. York Fashion Week, New York iya. juga Bu? New York. Iya. Wow. Kemudian dalam masa pandemi kemarin ini kita memang vakum ya. Ya. Insya Allah mudah-mudahan di bulan Oktober ini kita juga akan mengikuti Minangkabau Fashion Heritage. Minangkabau Iya. Fashion Heritage. Oke. Itu di mana nanti akan diadakannya Bu? Direncanakan di JCC Jakarta, Di Convention Center Jakarta ya. Nah, Iya. berarti nanti itu akan tampil sebagai apa nih Bu? Tenun balai panjang kita di sana Bu? Jadi tenun balai panjang kita ini nanti akan dilakukan oleh desainer kita merancangnya ya. Oke, Kita tampilkan pada Minangkabau Fashion Heritage ini. Oke, jadi kayak fashion show juga nanti di situ ya Bu Iya, ya? untuk promosi kita. Untuk promosi, Iya. betul sekali ya. Wah, luar biasa ternyata ya Bu ya. Nasional udah, internasional juga udah. Bahkan sempat dipakai sama Ibu Iriana juga ya Bu, tenun Iya, balai panjang ya Bu. Alhamdulillah, iya. Luar Dalam biasa. rangka HUT Dekranas Pusat itu. Oh, waktu itu HUT Iya. Dekranas Pusat. Iya. Oke. Mungkin Keren bisa banget. cerita-cerita Bu dari ini gimana Bu Iriana akhirnya memilih balai tenun panjang Bu sebagai Iya, tenun balai panjang ini sampai dipilih ya gitu ya Oh, Wan ya. iya. Gimana tuh Bu ceritanya Bu? Kita kan pemerintah Kota Payakumbuh dan Dekranasda Kota Payakumbuh ya betul-betul mendukung penuh tenun balai panjang kita ini. Jadi kita memang melakukan promosi-promosi kerjasama dengan desainer kita tingkat nasional ya Ibu Tuti Adib ya. Jadi melalui beliau juga dalam rangka HUT Dekranas Pusat ini bisa dipakai oleh Ibu Negara. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Nah, Pak Nofri Wandi nih sekarang nih Pak. Gimana Pak kabarnya siang ini, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Pak, dengan kekhasan yang dimiliki sama kain tenun balai panjang ini ya Pak, apakah ini menjadi salah satu destinasi yang diunggulkan Pak di Kota Payakumbuh ini Pak? Iya, tenun balai panjang ini kan diproduksi secara tradisional, Iya. menggunakan alat tanpa mesin. Jadi semua orang bisa mencoba. Jadi kalau ada wisatawan yang ingin melihat bagaimana proses tenun, ini bisa dijadikan sebagai destinasi kunjungan wisata Oke. bagi para pendatang, wisatawan yang datang ke Kota Payakumbuh, bagaimana proses tenun dan mereka bisa mencoba ya Pak, proses menenun secara tradisional dan bagaimana hasilnya, gitu. Oh gitu, berarti Jadi- kita nanti juga boleh coba ya Pak ya? Iya, kita bisa mencoba ya. Oke, oh gitu, berarti selama ini memang ini adalah salah satu produk Payakumbuh yang diunggulkan juga berarti ya Pak ya? Ya, produk Payakumbuh yang diunggulkan dan menjadi ciri khas Kota Payakumbuh. Jadi Kota Payakumbuh sebagai kota yang produksi tenun balai panjang ini yang sudah dipromosikan ke internasional. Iya. Kita juga bangga dengan hasilnya dan kita dari Dinas Pariwisata itu sebagai media promosi. Kita akan mempromosikan kepada wisatawan yang datang, kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya biasanya kita dalam ajang-ajang kesenian yang mewakili Kota Payakumbuh, apakah itu di event nasional ataupun di internasional, kita mempergunakan tenun balai panjang ini kepada peserta artis-artis kita ataupun tim kesenian kita. Gitu. Termasuk nanti apakah akan ikut juga Pak nanti Dinas Pariwisata dalam Minangkabau Fashion Heritage itu Pak? Iya, kita dengan Dinas Naker Perin itu akan ikut bersama. Oke. Kalau Naker Perin biasanya untuk kegiatan fashion show ya Iya, Bupat. betul. Kalau kita di Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Kota Payakumbuh ikut dalam mengisi kegiatan kesenian yang membawa kesenian tradisional Minangkabau khas dari Kota Payakumbuh nantinya. Oke. Akan memakai tenun balai panjang juga nggak nanti Pak? Iya, semua Iya ya? personil Waduh. baik itu pendamping, peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut memakai tenun balai panjang. Wah, nanti agak kerja keras nih kayaknya nih Pak Effendi bersama timnya ya Pak ya. Banyak permintaan nanti nih ya Pak ya kayaknya ya. Oke deh. Balik ke Pak Effendi lagi nih Pak. Kalau dari tampilannya nih ya Alwannya kayak kita penasaran iya. nih Alwan ya. Sama. Seperti yang Bapak kenakan juga nih kita belum dapat ya Wan. Iya, belum lihat nih. Tadi harusnya pas awal kita minta dulu biar seragaman ya. Mestinya, makanya. Oke, gimana nih Wan? Kalau dari penampilan katanya Alwan penasaran banget. Kenapa, apa yang bikin penasaran Wan?
Apa sih Pak nih bahannya Pak yang digunakan nih Pak sebenarnya? Apa terus bagaimana tekniknya dan sebagainya Pak, begitu Pak? Ya, di sini kita tenun balai panjang, kita masih betul kata Pak Novi tadi, kita masih tradisional, kita pakai alat tenun bukan mesin, ATBM itu. Dan kita di sini memakai 2 benang, yaitu benang katun mesrais sama benang viskos rayon. Kebetulan 2 benang ini yang suppliernya mudah kita dapatkan untuk Sumatera Barat ini. Terus untuk produksinya kita ditenun itu secara manual dengan sistem mencukil gitu. Namanya itu ya Pak ya? Mencukil. Ya. Dan kita di sini tenun balai panjang punya ciri khas beda dari tenun yang lain. Apa dari tuh, Pak? Sistem pencucukan benang di gun itu. Kalau kita di balai panjang ini kita sistemnya itu kayak sistem papan catur gitu. Ada selang-seling gitu. Oh iya. Beda dengan tenun yang lain yang mereka umumnya memakai sistem atai. Gitu. Jadi kita di sini nggak pakai sistem atai itu, kita pakai sistem selang-seling gitu. Itu inovasi dari tenun balai panjang atau memang waktu belajarnya seperti itu atau gimana Pak? Kita punya referensi itu juga dan kita berminat di situ untuk mendalaminya karena kita ingin beda dengan tenun di daerah lain di Sumatera Barat ini karena untuk daerah-daerah lain mereka sudah punya ciri khas sendiri. Iya. Jadi karena kita pendatang baru kita ingin tampil beda dari yang lain. Iya, betul, dengan sistem yang berbeda juga. Dengan sistem yang beda. Nanti akan menghasilkan motif yang berbeda juga dari yang daerah yang lainnya gitu. Nah, mungkin Pak untuk inspirasinya Pak itu dari untuk motif-motifnya gitu ya Wan ya. Ya, terima kasih. Kalau untuk inspirasinya betul kata sampaikan Bu Kadis tadi. Iya. Kita yang pertama kali kita terinspirasi dari kota Payakumbuh, asal nama kota Payakumbuh yaitu Payakumbuh yang asalnya dari tanaman kumbuh itu yang tumbuh di rawa-rawa gitu. Jadi kita buatlah satu motif khas balai panjang yaitu namanya kita kasih nama laku kumbuh. Karena kalau payau kumbuh itu karena untuk sebuah nama kurang estetika. Kita lebih kalau ke tenun kan kita lebih ke tradisinya. Jadi kita kasih nama laku kumbuh supaya lebih menjual lah gitu namanya. Nah kalau dari 3 contoh kain ini ada nggak Pak yang contoh laku kumbuh tadi itu Pak? Ya, yang mana sebelah Pak? Sini nih, yang sebelah sini, yang warna ungu ini ya Pak ya? Oke. Boleh kita lihat dulu ya Wan ya. Nah boleh Pak dijelaskan Pak ini yang mana Pak? Ini kan ini laku kumbuh, kita kasih nama laku kumbuh. Ini kita filosofinya tanaman kumbuhnya. Dan ini lekukannya. Lekukannya. Gitu, seperti itu. Ya. Sekalian ya Pak, bawa ya Pak. Enggak ya, jangan. Belum sekarang ya. Oke deh. Nah lanjut nih, kita ke Bu Fatih sekarang Bu. Nah dari para penenunnya nih Bu, perekrutannya itu lewat cara apa Bu? Kemudian mereka kan harus belajar dulu ya Bu ya, karena ini kan cukup unik begitu caranya. Jadi mereka harus belajar dulu. Apakah ada pembinaan, bimbingan juga Bu dari Dinas Disnaker Perin sendiri Bu? Untuk perekrutannya ini memang dilakukan oleh pelaku usaha sendiri, ya, pengelola sentra tenun kita, ketuanya Pak Pendi, ya, di mana pengrajin kita ini diseleksi yang sudah memiliki pelatihan dasar menenun yang dilaksanakan oleh dinas. Kemudian kepada calon penenun ini diberikan juga teknik-teknik ya untuk penempatan motif dan lain-lainnya sesuai dengan standar tenun balai panjang. Ya. Kemudian yang untuk pembinaan yang kita lakukan untuk tenun ini memang sebelumnya tenun kita ini dilakukan secara tradisional di rumah masing-masing, produksi sendiri dengan menggunakan alat gedongan. Ya. Kemudian pemerintah Kota Payakumbuh mendukung penuh ya, termasuk Dekranasda Kota Payakumbuh itu kita pertama mendirikan ya rumah untuk produksi untuk sentra tenun ini. Inilah yang bisa kita lihat bersama-sama. Di tempat kita sekarang ini ya Bu ya. Kemudian kita juga mengadakan ATBM.
alat tenun bukan mesin. Oke. Jadi dari gedongan yang awalnya, kemudian alat tenun bukan mesin. Nah, selanjutnya kita juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan motif Ya. dan warna. Nah, kemudian juga ada pelatihan-pelatihan untuk menggunakan warna alam, ya. Ya. Nah, kemudian juga kita kerjasama dengan desainer, ya, desainer nasional tadi. Kemudian juga kita untuk promosi kita mengikuti ajang show, ya, Ya. nasional dan internasional. Oke. Nah, Sentra Tenun ini sendiri sejak kapan berdirinya nih, Bu? Sentra Tenun ini berdiri sejak tahun 2016, ya. Oh, Kemudian 2016. dilanjutkan pembangunannya di depan ini 2017. 2017. Oh, wah, luar biasa ya. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri, Bu, seperti apa minat mereka terhadap belajar untuk menenun ini, Bu? Kalau untuk anak muda, ya, Karena kalau kita regenerasi lihat, kan ya, diperlukan ya, Bu ya. iya, betul. Memang itu yang memang kita sedang giatkan, ya Pak Pendi, ya. Kita ingin menumbuhkan, ya, minat daripada generasi muda kita secara bertahap yang juga sudah dimulai dilakukan oleh pengelola tenun kita, Ya. Pak Ketua, Pak Pendi, ya. Mudah-mudahan ke depan jumlah pengrajin kita ini bertambah, ya, bisa bertambah. Kita bisa mana tahu nanti ada di kelurahan kita ini semua rumah-rumah bisa menenun. Nah, itu harapan kita ke Harapannya depan. satu ya. rumah ada satu penenun gitu ya, Bu ya. Iya, iya. Betul. Jadi rata-rata tapi memang mereka di sini di kelurahan ini memang para penenun ya, Bu ya, semuanya rata-rata ya. Iya. Wah, luar biasa nih. Kalau yang terdata di sentra ini udah ada berapa banyak, Bu, dari data dinas? Data kita untuk perajin 30, ya Pak Pendi, 30 orang. perajin kita, ya. Tentu kita ke depan berharap ini bertambah banyak, Iya, ya, setuju, berkembang, dan setuju. bahkan harapan kita tadi ada dari rumah ke rumah gitu. Usia berapa aja, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Itu beragam ya Pak Pendi, ya. Iya. Dari usia berapa aja tuh, Pak Fendi? Dari usia 20 Sampai 40-an lah. oh rata-rata masih muda lah berarti ya, Bu ya, masih muda-muda Masih produktif ya. lah ya. Masih produktif, betul-betul. Jadi Jelita. semuanya tuh dibimbing oleh Pak Fendi berarti ketika sudah ada di sentra ini ya. Gimana Pak pengalamannya membimbing ibu-ibu semua berarti ya Pak ya? Iya. Gimana Pak? Gimana Pak membimbing para ibu-ibu ini Pak? Ya, suka dukanya tentu lumayan lah, Iya. karena kita di sini umumnya ibu-ibu rumah tangga. Iya, betul. Mereka di sini bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Jadi yang terutama tentu pekerjaan rumah tangganya yang mereka utamakan. Baru mereka bisa konsentrasi di sini. Mungkin dari sisi itunya lah kita yang lebih kita harus pandai-pandai dengan para teman-teman yang bekerja ini. Bagaimana mereka bisa memaintain jam kerjanya. Iya, betul. Ketika pesanan itu banyak, bagaimana mereka bisa konsentrasi di sini tanpa mengganggu aktivitasnya di rumah masing-masing gitu. Sistem kerjanya seperti apa Pak? Setiap hari mereka harus jam berapa datang atau ada nggak Pak seperti itu? Kebetulan kalau jam bakunya nggak ada, cuman ini kan kita sistem di sini itu sistem borongan. Oh, sistem Jadi, borongan. berapa yang mereka hasilkan itu yang kita bayar. Oke. Tapi umumnya kita punya jam kerjanya juga itu dari jam 8 sampai jam 5. Oke. Selanjutnya itu terserah para pengrajin kita apakah mereka mau lembur atau datang lebih awal, itu kita bebaskan. Oke, karena sistem borongan ya, semakin lama mereka bekerja, Ya. semakin banyak juga yang dihasilkan begitu betul, ya Pak ya. Oke, seperti itu ya. Nah, Bu Fat, kalau tadi sempat ngobrol-ngobrol nih Bu sama para penenun kita ya Bu ya. Jadi katanya mereka sudah suka terus juga sudah nyaman gitu Bu dengan profesi mereka sebagai penenun, dan tentunya ini karena dukungan juga dari Disnaker Print tentunya ya Bu ya. Nah, seperti apa sih Bu dukungan yang diberikan kepada para penenun kita ini Bu? Oke, dukungan yang diberikan seperti tadi kita untuk membangunkan ini rumah produksi sentra ini, itu untuk juga mengadakan alat tenun bukan mesin tadi, itu juga merupakan dukungan kita, pelatihan-pelatihan, kemudian untuk promosinya kita kerjasama dengan desainer nasional, kemudian untuk promosinya juga kita ikuti show dan ajang nasional maupun internasional. Oke, dan mereka juga terus diberikan pelatihan-pelatihan kalau ada yang terbaru begitu ya Bu ya. Oke, baiklah. Kalau gitu Alwan, kita harus break dulu kayaknya Wan. Iya nih. Ya kan, sambil lihat-lihat kita mau ambil yang mana gitu ya. Oke deh kalau gitu. Pak Nofri Wandi, Ibu Fat dan juga Pak Effendi, kita akan kembali saat lagi. Sahabat Budaya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obrolan Budaya.
mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Oke sahabat budaya, masih di obrolan budaya tentunya, masih berbicara tentang tenun balai panjang ya Wan. Iya. Makin seru, makin penasaran kita sama proses pembuatannya seperti apa sih gitu ya. Nah iya. Tapi ngobrolnya belum kelar nih, Alwan katanya masih punya pertanyaan lainnya nih. Iya nih. Langsung kalau gitu Wan. Pak Nofriwandi. Oke. Pak, untuk dari Dinas Parpora ini seperti apa sih Pak dukungannya untuk menjadikan Balai Tenun Panjang ini sebagai salah satu produk unggulan Pak dari Payakumbuh ini Pak? Bisa dijelaskan Pak? Iya, kita Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Kota Payakumbuh di sini berperan sebagai media untuk promosi. Jadi wisatawan yang datang ke Kota Payakumbuh biasanya yang termasuk tujuan ini adalah Ngalau Indah. Iya. Ngalau Indah itu di situ ada salah satu destinasi adalah Pondok Promosi Kota Payakumbuh yang dikelola oleh Dekranasda Kota Payakumbuh, dipimpin oleh Ibu Wali Kota Ibu Heni Reza Palepi. Di lokasi tersebut menjadi etalase produk Kota Payakumbuh. Salah satunya adalah tenun balai panjang. Oke. Jadi orang yang datang, wisatawan yang datang bisa melihat langsung hasil dari kerajinan ini, tenun balai panjang ini. Dan bagi yang penasaran ingin melihat bagaimana tempat produksinya, sistem produksinya, kita nanti akan langsung membawa ke sentra tenun balai panjang ini. Dan bisa berkoordinasi langsung dengan pengelola. Iya, iya. Dan bahkan mereka bisa ingin mencoba mempraktekkan bagaimana pembuatan tenun di sini, mereka juga bisa kita ikutkan. Jadi kegiatan seperti ini kita sosialisasikan juga kepada pengelola pariwisata se-Sumatera Barat supaya ini bisa dikenal oleh wisatawan yang datang ke Kota Payakumbuh. Kemudian selanjutnya intervensi kita di sini mengajak ataupun melibatkan para pengelola tenun ini di dalam ajang kegiatan pelatihan. Pelatihan ekonomi kreatif seperti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat. Kemudian juga pelatihan promosi. Ini kita libatkan mereka dan kita masukkan ke dalam peserta pelatihan dari Ekraf Kota Payakumbuh. Oh gitu. Kalau dari media-media sosial misalnya Pak, promosi pariwisata dari tenun balai panjang ini ikut juga nggak Pak masuk di Dinas Pariwisata? Kalau di media sosial kita di dalam video wisata Kota Payakumbuh termasuk di dalam video wisata. Oh ada juga ya Pak ya. Tenun balai panjang kita masukkan di dalam buklet-buklet wisata, kalender wisata itu kita masukkan sehingga masyarakat bisa melihat dan pendatang bisa melihat bagaimana prosesnya di dalam video di buklet. Dan itu bisa dikenal oleh masyarakat dan para pengelola wisata Sumatera Barat ataupun
juga dari luar Sumatera Barat. Oke. Nah, ada agenda wajib nggak Pak nih atau momen-momen tertentu di mana para kayak ASN gitu ya untuk pakai tenun gitu Pak? Ada nggak Pak biasanya kayak gitu? Termasuk itu. Iya, termasuk itu ya Kita Pak. di Kota Payakumbuh dipimpin oleh Bapak Wali Kota mewajibkan ASN memakai tenun balai panjang. Itu di setiap hari Kamis kita wajib memakai tenun balai panjang. Oh, setiap hari Kamis. Setiap karyawan di Pemko Payakumbuh itu diwajibkan. Jadi itulah salah satu yang menambah banyaknya kebutuhan terhadap hasil tenun balai panjang ini. Sehingga mungkin saat ini selain kadang tidak terkejar mungkin dari produksi untuk memenuhi kebutuhan pendatang dari masyarakat dan kebutuhan lokal untuk tenun ini ya Pak ya, permintaannya ya Pak ya. Permintaan dari ASN kita. Kemudian juga biasanya untuk tamu-tamu yang datang itu sebagai barang cenderamata dari pemerintah kota adalah tenun balai panjang. Wah, luar biasa Pak. Kita termasuk nggak Pak? Langsung gitu loh, ya ampun. Ya, bapaknya diem. Bisa itu. Sahabat budaya bapaknya diem. Oke, bercanda ya Pak ya ampun. Nah nih kalau sekarang nih Wan, tadi Alwa udah nanya tentang motifnya gitu ya. Apalagi yang pengen ditanya sama Pak Effendi nih Wan. Katanya mau nanyain bahan untuk pewarnanya juga. Iya Pak. Pak Effendi, ini untuk pewarnaannya gimana sih Pak? Mungkin dari pemilihannya, terus dari mekanismenya maupun teknik-teknik itu Pak. Seperti apa Pak? Kalau untuk pewarnaan mungkin kita sebagian besarnya masih pakai pewarna sintetis. Ya. Nah, cuman di Balai Panjang kita untuk ini ada memakai pewarna alam gitu. Kita konsen di pewarna alam gambir karena bahan baku untuk pewarna alam gambir di sini cukup banyak. Cukup banyak ya, betul. Jadi kita coba manfaatkan itu. Itu untuk warna apa Pak kalau dari gambir? Kalau gambir nih kayak yang seperti saya pakai sekarang ini, pewarnaan alam gambir. Dari gambir ya Pak. Itu ke warna-warna pastel, warna kuning, coklat gitu. Ini gitu. Kemudian itu apakah diproduksi juga di sini Pak? Iya, kita. Oh, jadi dari gambirnya langsung. Kita pewarnaan saja. Iya, pewarnaannya saja. Untuk bahan pewarnanya sendiri diproduksi sini juga enggak Pak? Enggak, kita beli dari. Sudah ada. Sudah ada yang jual ya. Iya, supplier kita. Oh gitu. Oke. Kalau warna yang lagi ngetren nih Pak, apa nih Pak? Iya betul. Yang lagi banyak di. Untuk pewarnaan sekarang ini yang lagi ngetren itu warna-warna soft gitu, warna-warna pastel, kayak pink pastel, birunya pastel, kayak yang di belakang ini kita ya kayak yang ungu pastel gitu. Nah, mungkin untuk dari 2020 sampai 2022 sekarang itu warna-warna itu yang lagi naik. Kita di Balai Panjang mengambil kesempatan itu untuk coba lebih mengeluarkan warna-warna yang pastel itu. Mungkin siap itu. Jadi warna-warna itu ada requestan dari pembeli atau memang kita sudah menyediakan itu karena memang pasarnya sekarang lagi banyak warna itu misalnya Pak? 50-50 ya. Kita ada yang request dari pembeli, kita juga ada yang mengeluarkan warna sendiri karena sebagian konsumen itu dia mau warna yang istilahnya baru gitu, belum betul. Ada orang lain yang punya. Iya betul. Jadi kita cobalah mencari warna-warna yang kita punya sendiri, kita coba tawarkan ke konsumen dan alhamdulillah dari situ banyaknya para konsumen itu yang senang gitu. Makanya mungkin Pak, kalau dari produksinya Pak seminggu bisa menghasilkan berapa lembar atau gimana Pak? Untuk seminggu kita di sini alhamdulillah bisa menghasilkan dari 30 sampai 40 piece gitu. Satu minggu dari kita yang di sentra ini kita punya 15 pengrajin karena yang lainnya itu yang seperti sampaikan Ibu tadi kita punya 30 mungkin bahkan lebih karena yang enggak semuanya terdata itu di rumah masing-masing gitu. Yang di sini yang di sentra ini cuma tercover 15 pengrajin. Apakah akan ada ini lagi Pak upaya agar menggayat lagi
pengrajin-pengrajinnya sehingga nggak 15 aja tuh Pak. Ya, mungkin bisa 20 siap. Kita dan sekarang masih terus berkelanjutan untuk itu kita karena kita masih istilahnya kita untuk memenuhi permintaan sekarang ini sudah kewalahan dengan ya Pak. Yang ada sekarang biasa. kita, jadi kita berusaha terus untuk merekrut para pengrajin yang baru gitu. Ya. Tapi ngomong-ngomong Pak, itu pemasarannya kemana aja Pak? Apakah kita nunggu orang yang akan memesan di sini atau kita memasarkannya kemana tuh Pak? Kalau pemasaran kita sudah ada online juga ada, yang offline juga ada. Terus kalau sistemnya kalau sampai sekarang itu kita masih sistem pesanan karena itu tadi kebutuhannya kita belum bisa mengcover seluruhnya dengan jumlah pengrajin yang ada. Gitu. Jadi mungkin itu. Kalau permintaannya tuh Pak dari mana Pak yang terbanyak Pak sejauh ini Pak? Untuk permintaan yang terbanyak sekarang karena betul disampaikan Pak Kadis tadi. Karena para ASN itu diwajibkan untuk memakai tenun khas daerah. Jadi mungkin yang terbesar itu dari konsumen lokal, pemerintahan kota, yang terus konsen untuk mensupport kita di tenun Balai Panjang ini. Siapa tahu tiap tahun ganti ya Pak ya. Tahun ini motif yang ini, tahun depan ganti lagi gitu ya Pak ya. Oke. Nah, biasanya kalau orang udah beli kainnya itu diolah jadi apa aja tuh Pak biasanya? Biasanya untuk buat baju. Bisa baju gitu ya Pak ya? Iya, baju kemeja, blus, outer, macam-macam lah. Ada yang atasan bawahan juga gitu ya Pak ya? Atasan bawahan juga, ada juga yang songket sama selendang, komplit lah gitu. Seperti itu ya Pak ya, itu ada songketnya, ada selendangnya langsung. Nah kalau yang kayak gitu sehari kira-kira selesai nggak Pak produksinya untuk satu setel? Satu setel mungkin kisarannya 1 hari sampai 2 hari lah. 1 sampai 2 hari ya Pak. Itu kita pakai 3 pengrajin ya. Itu 3 pengrajin. 3 pengrajin ya. Iya. Oke. Nah sekarang kita ke Bu Fat dulu mungkin ya, Wan ya. Oke. Bu, ngomongin tentang para penenun ya Bu, pengrajin kita di sini ya Bu ya. Sepertinya dengan kata Pak Effendi tadi permintaannya cukup banyak nih Bu. Nah gimana dengan kesejahteraan ibu-ibu pengrajin di sini nih Bu Fat? Oke. Terkait dengan kesejahteraan tentu kita memang berharap ini kesejahteraan pengrajin kita meningkat. Betul. Makanya kita dari pemerintah Kota Payakumbuh tetap melakukan fasilitasi, melakukan pembinaan, baik itu dari sisi sumber daya manusia, peningkatan kualitasnya, kemudian juga untuk pengembangan produknya, ya, juga kualitas produknya, ya, dengan sudah meningkat SDM-nya, produknya, tentu nanti akan permintaan terhadap tenun kita akan lebih meningkat. Nah, tadi udah kita dengar sendiri dari Pak Pendi bahwa udah kewalahan ya untuk bisa memenuhi permintaan-permintaan dari konsumen. Nah, kalau kita lihat tentu dari tingginya permintaan, kemudian produk kita meningkat dengan sendirinya, kita tentu berharap kesejahteraan daripada pengrajin kita meningkat. Nah, tentu nanti dari pengrajin sendiri yang juga bisa merasakannya. Itu ya Pak Pendi ya. Harapan dari Pak nih dari Disnaker Perin nih Pak. Terus harapannya terpenuhi nggak Pak kira-kira? Insya Allah ya Pak ya. Kita mudah-mudahan dengan adanya sentra ini dan dukungan dari pemerintah juga, kita di Tenun Balai Panjang ini pengrajinnya mudah-mudahan lebih meningkat, dan itu alhamdulillah dari sebelumnya kita mungkin sebelum tahun 2015 ini kita bekerja mengerjakan songket itu dengan penghasilan yang mungkin enggak seperti sekarang yang alhamdulillah ibu-ibu di sini mungkin bisa berpenghasilan antara 70 sampai 100 ribu satu hari. Satu hari ya Pak ya. Itu sudah alhamdulillah dari sebelumnya yang mungkin kisaran 50 ke bawah. Itu pun sudah bekerjanya dari pagi sampai malam. Kalau di sini kan alhamdulillah lah untuk menghasilkan 50 ribu itu, kalau sekarang mungkin cuman bekerja 4 jam. 4 jam. Kalau sebelumnya sudah bisa 8 jam. Apalagi kalau bekerja 8 jam kan sehari. Mungkin itu Pak. bisa 100 ribu 100 ribu satu hari ya Pak ya. Betul. Itu sudah alhamdulillah lah bagi ibu-ibu di sini yang notabene kan membantu untuk kesejahteraan keluarga. Iya, betul. Nah, Bu Fat, kalau dari Dekranasda sendiri seperti apa tuh Bu perannya terhadap baik itu terhadap promosi untuk kain tenun kita ataupun dari para penenun kita nih Bu, para pengrajin Bu?
Kalau untuk Dekranasda ini memang mendukung penuh ya Pak Fendi ya. Jadi nanti untuk dukungan-dukungan ini, promosi-promosi ini tadi pelatihan-pelatihan ini juga dari Dekranasda ya, baik untuk SDM-nya, pelatihan untuk pengembangan motifnya ya. Kemudian juga untuk promosi-promosi di tingkat nasional dan internasional ini memang di depannya adalah Dekranasda gitu. Jadi Pak Fendi mungkin barangkali yang udah langsung ya Pak Fendi ya. Gimana nih Pak Fendi? Kalau saya bicara Dekranas ya, saya teringat langsung sama Ibu Heni. Itu beliau mensupport sekali ke Tenun Balai Panjang ini. Iya tentunya ya. Itu ibaratnya sudah jadi ibu kita lah gitu. Beliau nggak segan-segan ke sini untuk membicarakan apa yang kurang di sini, bagaimana Tenun Balai Panjang itu harus maju. Iya. Ya itulah. Saya kalau bicara tentang Ibu Heni ini Bapak sampai terharu ya Pak ya. Wah luar biasa nih sahabat budaya. Beliau gitu. Iya betul. Seperti apa sih Pak yang bikin Bapak terharu banget tuh, seperti apa Pak? Ya gitu. Beliau itu tulus gitu mengembangkan kita, mendukung kita gitu. Mulai dari promosi, semuanya lah sampai sebenarnya kita kan, saya tahu juga mungkin Kota Payakumbuh ini budgetnya sangat sedikit untuk promosi sampai ke luar negeri. Dan itu dilakukan oleh Ibu Heni untuk mempromosikan Tenun Balai Panjang ini. Saya tahu betul itu. Cuman begitu besarnya dukungan beliau ke kita, sehingga beliau dengan segala upayanya mempromosikan Tenun Balai Panjang ini sampai ke luar negeri. Luar biasa. Begitu luar biasanya Ibu Heni. Kecintaan beliau juga tentunya terhadap produk Payakumbuh ya Pak ya. Luar biasa. Pak, gimana nih Pak dari harapan buat di Dinas dari Pariwisata? Dinas Pariwisata ya Pak Nofri ya. Seperti apa nih Pak harapannya terhadap kalau sekarang mungkin perkembangan dari Tenun Balai Panjang ini ke depannya gitu Pak? Ya, kalau kita di Dinas Pariwisata tentunya berharap kalau kemarin 2 tahun untuk pariwisata ini dengan adanya pandemi COVID memang agak terhenti. Namun sekarang sudah mulai menggeliat kembali. Betul. Apalagi sekarang sudah mulainya dibuka jalur penerbangan ke internasional, ke Bandara Minangkabau dan Bandara Pekanbaru. Ini menjadi peluang bagi untuk kedatangan pariwisata dari luar negeri. Betul. Jadi tentunya harapan kita dengan meningkatnya kembalinya bergairahnya bidang pariwisata ini, Tenun Balai Panjang ini juga bisa berkembang dan akan bisa kita kenalkan ke para pendatang yang baik itu dari mancanegara pun dari dalam negeri itu sendiri. Jadi kita akan siapkan event-event nanti bekerja sama dengan pengelola pariwisata se-Sumatera Barat untuk mengenalkan ini dan membawa para wisatawan untuk datang ke sini, apakah ingin mencoba menenun ataupun hanya berbelanja hasil tenun kita. Nanti kita akan bekerja sama dengan para pengelola wisata se-Sumatera Barat ya. Oke, luar biasa. Kalau dari Ibu Fat sendiri Bu, dari Disnaker Perin gimana nih Bu? Harapannya terhadap perkembangan dari khususnya Tenun Balai Panjang kita ini Bu? Harapan kita untuk Tenun Balai Panjang tentu lebih berkembang ke depannya. Ya. Kita berharap untuk SDM-nya juga bisa lebih meningkat, ya. Pengembangan produknya juga bisa lebih meningkat, produksinya juga bisa lebih meningkat, dan juga permintaan pasar terhadap Tenun Balai Panjang juga kita harapkan meningkat. Tentu karena Tenun Balai Panjang ini juga merupakan salah satu prioritas unggulan kita untuk Kota Payakumbuh yang memang harus kita kembangkan secara terus menerus berkelanjutan. Iya, betul sekali Bu. Terutama untuk para penenunnya ya Bu ya. Mudah-mudahan lebih banyak lagi ke depannya ya Bu ya. Biar Pak Effendi nggak kewalahan Bu. Kesian juga Pak Effendi nanti ya kan. Kalau gitu emang harus diteruskan lah ilmunya nih Pak. Gimana Pak? Bisa nggak Pak kita belajar Iya boleh nggak sih Pak sebenarnya nih ilmunya tuh dibagi-bagi sama pengunjung gitu Pak? Boleh lah. Oh boleh ya Pak. Siapa yang ada minat kita siap untuk menularkan ilmu kita. Untuk menularkan ilmunya. Kalau dari daerah lain ada yang belajar juga nggak Pak ke sini Pak? Ada. Oh ada ya. Daerah lain juga ada yang studi banding ke sini. Istilahnya ya itulah belajar di sini atau
terutama kita sering dikunjungi dari universitas-universitas, juga sekolah-sekolah seni gitu, dari isi Padang Panjang juga ada juga, dan juga kita di sini menerima juga mensupport juga bagi anak-anak kita yang mau skripsi. Yang mau menyelesaikan kuliahnya, kita bantu untuk menyelesaikan itu. Yang mau penelitian di sini gitu ya Pak ya, luar biasa. Ini dari semua bidang kayaknya ya Pak ya, pokoknya diterima di sini ya, luar biasa. Dan mungkin terakhir nih dari Pak Nofriwandi dulu nih, apa satu kalimat Pak untuk Tenun Balai Panjang kita ini Pak? Apa ya kira-kira kalau dari Kadis Parpora ini ya? Tenun Balai Panjang khas Kota Payakumbuh, Rancak Bana. Asik, Rancak Bana ya. Nah kalau dari Bu Fat apa nih kira-kira Bu? Apa ya? Datang ke Payakumbuh, jangan lupa beli tenun Balai Panjang. Tetep promosi kalau dari Bu Fatma tetep ya. Dan kalau dari Bapak? Kalau dari saya itu pengrajin sejahtera, tenun Balai Panjang maju, go internasional. Iya, betul sekali, amin. Itu adalah satu kalimat yang juga merupakan doa gitu ya Wan ya, untuk Tenun Balai Panjang ini mudah-mudahan bukan hanya jadi milik Payakumbuh aja ya Pak, milik Indonesia mudah-mudahan nantinya ya. Amin. Sahabat budaya, mengenalkan dan memakai kain tenun adalah bagian dari wujud cinta dan peduli kita terhadap kekayaan budaya Indonesia dan juga karya anak bangsa. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Selamat datang di Pro 4 FM, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Betul. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Ternyata dengar pedangdut, sahabat-sahabatku semuanya di seluruh dunia. Baiklah, Marli, hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rere? Nah, itu dia tadi bakalan Teteh ajak traktir. Janji ke Teteh belum bisa diwujudkan. Iya. Sekarang jelek tapi miskin. Iya. Jelek tapi miskin. Wah, ngaco lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan Elemen Reunion. Tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gemelar. Tentunya bersama JJ. Dan saya Dede Firdaus dan ada The Rain. Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama flute. Oh, Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh, flute.
Budaya, kali ini Irvi dan Alwan sudah ada bersama dengan salah seorang pengrajin tenun balai panjang. Kayaknya kita akan banyak nih yang diobrolin sama pengrajin kita ini ya. Karena kita penasaran gimana sih bikin proses dari tenun balai panjang ini ya Wan? Katanya Alwan mau nyobain. Mau, boleh. Irvi mau kan? Mau lah, boleh. Kalau gitu kita ngobrol-ngobrol langsung ya. Oke, halo Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Boleh kenalan dulu dengan Ibu siapa? Saya sendiri bersama Ibu Mimi Hirawati, biasa dipanggil Ibu Mimi. Ibu Mimi adalah seorang pengrajin di tenun balai panjang ini. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu menjadi pengrajin di sini, Bu? Saya menjadi pengrajin di sini semenjak sentra ini berdiri, semenjak tahun 2017. Dari 2017 Ibu sudah menjadi pengrajin di sini ya, Bu. Ibu bisa belajar untuk bikin tenun balai panjang ini gimana, Bu? Proses belajarnya, Bu? Waktu itu saya dimagangkan ke Majalaya oleh Dinas Industri bersama Dekranasda. Saya belajar di sana selama 15 hari. Nah dari sanalah saya mendapatkan ilmu membuat baju tenun khas balai panjang ini. Nah Bu, tadi kan kita sempat ngobrol, katanya tenun balai panjang ini khas karena menggunakan 2 benang. Boleh Bu diceritain sama sahabat budaya yang mana aja sih Bu benangnya itu, yang mana namanya apa aja gitu Bu? Benang itu, nah yang benang lusi atau sama benang pakannya. Iya. Kalau yang ini yang berwarna ungu ini namanya benang pakan, terus yang rentang memanjang ini namanya benang lusi. Iya. Jadi itu tuh kekhasannya Alwan ya. Nah Bu, untuk membuat satu kain jadi gitu ya Bu ya, itu membutuhkan waktu berapa lama tuh Bu? Berbeda-beda juga Bu. Soalnya satu buah kain ini juga ada kita yang bikin motifnya yang standar, kita bisa menyelesaikannya 1,5 hari sampai 2 hari. Tapi nanti kalau motifnya agak rumit, agak besar, kita juga bisa menyelesaikannya 3 hari. Ada juga yang 2 hari. Seperti yang saya kerjakan saat ini, saya ini sekarang mengerjakan lagi bikin kode namanya ya, kode. Kita bikin setelan. Setelan itu ada selendang sama kodenya. Jadi sekarang saya lagi bikin kodenya, jadi motifnya agak lebar, jadi pengerjaannya lebih lama. Saya bisa menyelesaikan ini selama 2 hari. 2 hari untuk kode ini kayak kain rok gitu ya Bu ya berarti ya. Jadi untuk pengerjaan satu kain ini aja bisa sampai 2 hari ya Bu ya, karena motifnya lebih rumit, lebih besar. Oke. Ketika pertama kali Bu selesai mengerjakan satu kain tenun balai panjang ini, perasaannya gimana Bu? Saya senang sekali bisa menyelesaikannya, bisa menyelesaikan kain yang kita hasilkan bisa dipakai oleh orang lain gitu. Tadi kita sempat ngobrol juga, katanya permintaan dari tenun balai panjang ini juga cukup banyak sekarang ya Bu ya. Gimana Bu, kewalahan ya Bu untuk memenuhi permintaan tersebut? Soal kewalahan kami sebetulnya kita senang juga ya, begitu banyak peminatnya yang ingin memakai tenun baju balai panjang ini. Soal kewalahan sih ya, tapi kita sering lembur juga untuk memenuhi supaya permintaan ini bisa terkabulkan gitu. Oke. Semangat kok. Tetap selalu semangat loh Wan. Nah Bu, ngomong-ngomong soal alatnya nih Bu, gimana nih Bu teknik menggunakannya nih Bu? Kayaknya jelimet banget nih Bu saya. Iya rumit ya Wan ya. Oke. Jadi langsung dicontohin ya Bu ya, silakan. Sekalian ya Bu. Di sini kita kan lagi bikin kode nih, kita bikin kode. Jadi motifnya agak besar, yang bagian depannya motif agak besar. Kita bikin motifnya mulai dari tepi pinggir sini. Biasanya ada contohnya karena saya udah bikin jadi udah hafal, saya nggak perlu contoh lagi gitu. Nah, kita ukir dengan cara mengungkit benang, ada yang mau di atas dan ada juga yang mau di bawah, biar benang itu bisa menjadi sebuah motif. Sekarang saya lagi bikin motif bintang kecil namanya, buat pinggiran dari lagu, Bu, ya? kodenya. Ya, bintang kecil. Nah, ya agak pinggiran. Teknik membuat motifnya, cara mengangkat benang, dan ada yang benang yang turun, ada benang dari di atas. Karena, jadi selang-seling gitu Bu ya? Iya, selang-seling. Biar bisa dia menjadi sebuah motif gitu. Setelah diangkat kainnya terus dimasukkan benang yang mau jadi motif. Ini kan saya pakai benang silver, dimasukkan benang silvernya. Maka nanti dikunci lagi sama pakannya. Ini namanya pakan yang warna ungu. Kita benang silvernya udah masuk, kita kunci sama warna ungunya. Nah, jadi benang silver tadi nggak lari ke atas. Nah, terus kita sambung lagi mengukir yang di atas itu.
biar dia menjadi sebuah motif gitu. Nah, Wan, kayaknya Irvi pengen langsung nyobain, boleh nggak? Boleh. Ya udah, kalau gitu kita cobain langsung ya Wan ya, biar kita jadi lebih tahu gimana caranya bikin tenun balai panjang ini ya Wan. Oke deh, kalau gitu sahabat budaya, Irvi bakal cobain ini dulu nih. Sampai nanti ya. Sahabat budaya, demikian obrolan budaya produksi RRI Bukit Tinggi. Saya Irvi dan Alwan undur diri. Sampai jumpa.